Shalom, halo pendengar setia Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, hari ini saya akan bahas topik yang mungkin agak berbeda dari biasanya. Kita akan ngobrol soal seorang tokoh yang tidak asing di telinga kita. Biasanya saya ngobrol tentang tokoh-tokoh di Bible, melihat apa yang mereka kerjakan dari segi positif, negatif, dan lain sebagainya. Namun, kali ini agak berbeda. Saya tidak ambil dari Bible, tetapi saya ambil dari seorang tokoh yang kontroversial, ya, yaitu Presiden Amerika Serikat, gitu ya, Donald Trump. Nah, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 itu akhirnya mengubah peta politik Amerika. Kenapa ya? Ya, dengan terpilihnya kembali itu berpengaruh baik hubungan negeri dalam negeri sendiri ataupun juga berdampak pastinya ke luar negerinya. Jadi ada satu pesan dari Donald Trump, dia katakan begini, America first. Ya, dia mengutamakan Amerika. Trump menekankan bahwa kebijaksanaan luar negeri yang lebih agresif, jadi harus lebih agresif dan mengutamakan kepentingan Amerika sendiri. Nah, ini akan menguntungkan kelas pekerja Amerika yang banyak sekali merasa dirugikan oleh globalisasi. Namun, kepemimpinan Trump ini kontroversial juga ya. Jadi ada dua opini publik. Di satu sisi, banyak pendukung Trump menganggap Trump sebagai pembela rakyat yang berani melawan elit politik. Mereka menganggapnya sebagai seorang figur yang berani mengambil keputusan-keputusan sulit demi kepentingan nasional dan rakyat Amerika. Wow, satu sisi ya, ada opini luar biasa untuk Trump. Namun, di sisi lainnya, para pengkritik melihat Trump sebagai ancaman terhadap demokrasi dengan kecenderungannya itu lebih otoriter. Mereka menganggap dia otoriter dan kebijakan-kebijakan yang seringkali mengabaikan hak-hak minoritas serta prinsip-prinsip kebebasan. Ya, human right gitu maksudnya ya. Nah, Trump gaya kepemimpinannya itu belak-belakan gitu ya. Belak-belakan, berani. Keputusan-keputusannya kontroversi. Sampai pengaruhnya masih besar di kancah dunia ketika dia kalah dalam pemilihan presiden berikutnya, ya. Namun pengaruhnya itu masih terasa di kancah dunia. Semuanya itu membuat banyak orang tertarik untuk membahas Donald Trump. Nah, sambil kita ngobrol ini soal Donald Trump, kita juga bakal melihat dari segi Bible. Gimana sih dari segi Bible tentang kehidupan Donald Trump? Mungkin kita bisa merefleksikan karakter-karakternya dan kita coba lihat ukurannya di Bible. Sebab ukuran karakter kita memang harusnya dari Bible, ya, dari firman Tuhan. Oke, kita coba membuat assessment atau penilaian ya. Seseorang itu dinilai dari luar tampilan, tetapi dinilai juga ide-idenya, ya, keputusan-keputusannya. Nah, Donald Trump kita bisa lihat dari beberapa sisi, gitu ya. Dari kepribadian bisa, gaya kepemimpinan juga bisa, pengaruh sosial, dan nilai yang ia bawa. Nah, menurut kalian, kalau kita bahas karakteristik dari Trump, satu persatu, oke ya, kita setuju ya? Ya, kita mulai dari kepribadian Trump. Ya, dimulai dari kepribadian Trump. Trump itu dikenal berani dan terus terang. Wah, siapa nggak suka pemimpin itu berani terus terang. Ya, dia tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan dalam topik-topik yang cukup kontroversial. Nah, gaya bicaranya, outspokennya itu membuat dia kelihatan sebagai orang yang tegas, tidak mudah goyah. Dan ini bisa menjadi inspirasi dari banyak orang. Bukankah setiap negara kepengen punya pemimpin yang tegas, gitu ya, berani dan tegas. Tapi kadang-kadang nih ya, sifat terus terangnya Trump ini berubah menjadi blunder. Maksudnya itu jadi terlalu keras, terutama dalam hal-hal yang dianggap sensitif, gitu ya.
Nah, memang ada positif, ada negatif. Dari mana kita melihat dan menilai kepribadiannya. Jadi mungkin kata yang tepat buat kepribadian Donald Trump adalah dia berani dan tak gentar. Wah, maju tak gentar, membela yang benar gitu ya. Tapi ada sisi lainnya, yaitu gaya kepemimpinannya yang sering disebut dengan unconventional, di luar biasanya ya. Berbeda dengan politik banyak pemimpin yang lain yang disebut dengan konvensional gitu ya. Nah, Trump ini berbeda dari pemimpin politik pada umumnya. Dia sering kali mengabaikan aturan konvensional atau formalitas. Ya, dia nggak suka yang formalitas gitu ya. Nah, sebagai sebagian orang ini tampaknya seger, bagus ya. Ya, nggak usah a i u e o, babi bu bebo, mami mu memo, ndak gitu ya. Pokoknya langsung saja. Tetapi bagi orang lain itu terlihat, wah ini kurang stabil orangnya. Orang menganggap dia, waduh kok menabrak aturan gitu. Nah, jadi kita bisa memilih kata bagi selain pribadinya itu kokoh, kuat, berani, juga adalah seorang pembaharu. Ya, jadi dia bisa menimbulkan sebuah kesan bahwa ini orang yang berani ambil resiko gitu. Dia seorang pembaharu gitu ya, yang mengubah keadaan. Yang perlu kita pertimbangkan secara logis adalah bahwa pengaruh sosial yang kuat, apalagi di kalangan pendukungnya, Trump adalah figur yang dianggap mereka figur yang menginspirasi dan membuat gerakan yang besar. Ya, nah itu sebabnya ada banyak orang yang berdebat tentang Donald Trump. Ada banyak opini, baik itu tajam, gitu. Wah, begitu tajamnya sampai mungkin agak keras ucapan tentang Trump. Ya mungkin pengaruh sosial ini kata yang pas kalau di sosial media gitu ya. Kalau yang pas untuk Trump itu adalah karismatik. Wah, kalau tadi ya dia berani, terbuka, kemudian dia juga pembaharu, ya pembaharu, jadi orang yang bergerak dengan pola yang baru. Dan yang ketiga adalah karismatik. Wah, apalagi nih ya. Ya, karismatik. Ia berhasil menggerakkan orang, ya. Dia berhasil menggerakkan orang dan juga seringkali dia menciptakan ada juga akhirnya muncul perpecahan. Dia menggerakkan orang untuk bersatu bisa, tapi ada orang juga yang terpecah gara-gara ucapannya. Berarti Trump ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang berpengaruh, berkarisma, ini bagi banyak orang Amerika, khususnya yang kelompok Kristen di Amerika, seperti misalnya dia kuat sekali dalam keagamaannya gitu ya. Dia pro tentang kehidupan, dia benci aborsi, ya, nilai-nilai LGBT dia tolak semuanya. Nah, jadi di sisi lain dia punya karismatik, ya, ada karunia yang muncul di dia untuk teguh dan membawa pesan-pesan moral yang baik, yang kuat gitu ya. Jadi mungkin kita juga bisa ambil tentang Trump ini adalah inspiratif. Dia menjadi inspirasi banyak orang. Itu sebabnya dia menang lagi gitu ya. Menang lagi dan akan memimpin selama 4 tahun menjadi presiden Amerika. Nah, dia memegang nilai-nilai Kristen yang luar biasa. Kita juga bisa ingat untuk bagaimana kekristenan itu punya fondasi tentang kasih dan pengampunan. Ya, jadi kesimpulan sosok Trump ini, ia berani, tegas, karismatik, dia pembaharu, dan juga secara polarisasi karakteristiknya itu kita melihat dia bahwa iya, dia bisa menjalani nilai-nilai Kristus dalam hidup dia. Nah, sahabat, bagaimana pendapat Anda sekalian? Kata apa yang menurut kalian paling cocok untuk menggambarkan karakter Trump? Dan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari seorang Trump yang akan memimpin Amerika sebagai salah satu negara besar di dunia? Nah, Anda bisa menuliskan di kolom ya, catatan-catatan penting. Kira-kira menurut Anda Trump itu seperti apa ya? Cocoknya digambarkan seperti apa gitu ya. Nah, kita coba melihat keberanian dan keteguhan hati.
Dari sifatnya yang paling banyak dikenal orang adalah keberaniannya dan keteguhan hati. Trump terkenal dengan pemimpin yang tidak takut untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Bahkan ya, sekalipun dia dikritik dengan keras, ya, misalnya contohnya ini nih, ada satu keputusan kontroversi ya, untuk menarik Amerika dari kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Dia berani memilih jalan yang berbeda meskipun banyak negara lain mengecamnya, gitu ya. Wah, dalam pertemuan-pertemuan tertentu dia bisa mengkritik dengan keras. Dia bisa keluar dari sebuah perkumpulan organisasi. Nah, untuk sifat ini saya coba membaca di Bible kita, bukannya mau menyamakan Donald Trump dengan tokoh Alkitab, tidak. Tapi saya melihat keadaannya yang dalam keadaan seperti ini. Saya baca di Yosua 1 ayat 9, ini ayat yang sering kali kita baca, ya, bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Yahweh Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya dia punya prinsip bahwa dia pasti disertai Tuhan. Gitu ya. Nah, ini cocok banget ya. Jadi sepertinya tipe orang yang tidak goyah. Anda juga sama. Ketika Anda berani tidak goyah, tidak takut karena percaya Yahweh menyertaimu, maka engkau menjadi orang yang seperti ini, seperti yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Tapi ingat, Yosua itu diteguhkan hatinya bukan hanya untuk beraninya. Maka kalau cuma berani terus kita pakai ayat ini, tidak cocok. Bukan karena beraninya, tetapi perhatikan karena Yahweh menyertai Yosua. Nah, ini penting, berani karena disertai Yahweh. Nah, demikian pula hidup kita, ya, harus berani karena disertai Yahweh. Jadi sebagaimana orang percaya, orang Kristen, bahwa keberanian bukan soal keras kepala atau menonjol, ya, tanpa kesadaran, tidak. Tetapi keberanian karena disertai Yahweh yang menyertai kita. Setuju? Nah, itu dia keberanian ya. Nah, percaya kepada Yahweh dan tidak bersandar pada pengertian kita. Sekarang mari kita lihat di sisi lain dari keberanian dan keteguhan daripada Donald Trump ini. Ya, saya juga jadi ingat bahwa memang kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita. Bisa salah, keputusan yang kita lakukan ya bisa salah. Itu sebabnya Kitab Amsal Soleman pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 itu mengingatkan kepada kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Percaya kepada Yahweh dan bersandar segenap hati hanya kepada Yahweh. Keberanian saja tidak cukup, tetapi bersandar kepada Yahweh itu juga penting. Nah, benar ya? Trump adalah sosok yang cenderung kuat dalam pendirian, sikap, dan caranya. Namun, kita melihat dalam kebijakan yang kontroversial seperti membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Wah, itu kan muncul ya kebijakan-kebijakan kontroversi dan lain sebagainya. Walaupun banyak orang menentang Trump, dia tetap teguh pada pendiriannya. Tapi buat kita yang mendengarkan program ini ayat yang kita tadi baca menunjukkan bahwa ya, setiap keputusan kita harus bersandar kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim yang hidup di dalam Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Harus ada kata-kata yang bijaksana yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak asal ceplos, tidak asal keluar, tidak asbun asal bunyi, ya. Menariknya di sini Trump dikenal karena gaya bicaranya yang keras dan to the point, betul, to the point keras, tapi kadang jadi kontroversial banget. Nah, salah satu contohnya waktu dia menyebut negara-negara dengan sebutan yang kasar. Saya tidak perlu ucapkan, tapi dia begitu kasar menyebutkan negara-negara tertentu yang membuat banyak orang tersinggung. Ya, ini ada posisi bagus, tapi ada kelemahan-kelemahan yang harus kita perhatikan. Kita belajar bahwa Alkitab, Bible kita menasihati kita tentang bagaimana kita bicara. Efesus 4 ayat 29 dikatakan jangan ada kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, ya. Nah, ini akan membantu kita bahwa jelas keberanian tidak cukup, pandai bicara pun tidak cukup, tapi ada dasar-dasar Bible yang harusnya kita lakukan. Setuju ya?
Baik, nah ayat yang tadi yang kita perhatikan itu bisa jadi refleksi buat kita semua, termasuk buat mereka yang mungkin punya model gaya, model Trump gitu ya. Meskipun kadang keras, kita harus ingat untuk jaga kata-kata agar tetap memberkati dan membangun orang lain. Setuju ya? Dan untuk Trump mungkin jadi titik untuk dia memperbaiki komunikasi dan lebih bijaksana dalam memilih kata-kata. Bicara soal Donald Trump tidak habis-habisnya. Kita akan menunggu apa sepak terjangnya, apa yang akan dikerjakan oleh Donald Trump berikutnya ketika dia memimpin Amerika. Nah, kembali kepada pembahasan tentang karakter, sifat-sifat Donald Trump, sehingga kita bisa merefleksikan hidup Trump apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak, sebagaimana yang dia imani. Nah, berikutnya adalah kita coba melihat dari kerendahan hati dan keadilannya. Apakah kita menemukan kerendahan hati dan keadilan? Nah, ini juga poin yang sangat bagus menurut saya. Karena memang dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 ada panggilan untuk hidup adil, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ayatnya berbunyi, apakah yang dituntut Yahweh darimu? Apa yang Tuhan mau dari kita? Selain kita harus hidup adil, ya, mencintai belas kasihan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi, memang adakah kita menjumpai hal ini dalam sosok seorang pemimpin, bahkan pemimpin dunia? Ya, dan kita juga harusnya merefleksi ayat ini dalam hidup kita. Nah, sifat rendah hati ini menarik sekali untuk dihubungkan dengan Trump. Nah, karena kita hari ini bicara tentang Trump ya, Donald Trump. Trump dikenal dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Tetapi sebagai pemimpin dan orang percaya, kerendahan hati dan keadilan adalah sifat yang sangat ditekankan di dalam kitab suci. Salah satu keputusan yang bisa kita lihat adalah kebijakan Trump mengenai keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok minoritas. Wah, keren ya. Dia care banget, perhatian juga kepada kelompok minoritas. Perhatian bagi kelompok dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang minoritas, terpinggirkan gitu ya. Di masa depan mungkin dia akan lebih menekankan keadilan bagi semua pihak. Jadi bukan cuma pihak tertentu, tapi semua pihak. Semua orang berhak mendapatkan keadilan. Terutama dengan pergerakan-pergerakan, berbagai gerakan sosial yang berkembang di Amerika. Oke, kita fokusnya kan ke Donald Trump, jadi ke Amerika. Kita juga akan berdoa dan fokus juga kepada negeri kita Indonesia yang kita cintai. Nah, jadi dia memang punya hati yang ingin adil gitu ya. Sekalipun dalam kerendahan hatinya dia harus belajar banyak. Ya, tidak ada orang yang bisa serendah hati seperti Yesus Kristus Tuhan. Setuju ya? Dia rendah hati. Ya, dia katakan di dalam Bible juga, belajar kepadaku karena aku rendah hati. Gitu ya. Dan kemudian juga pesan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Donald Trump? Coba kita lihat dari sisi pembawa damai, ya, pembawa damai. Kita mulai dari ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Yesus berkata, diberkati orang yang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Elohim, gitu ya. Diberkatilah, mereka berbahagia dan diberkati yang membawa damai. Bagaimana dengan Trump? Apakah dia membawa pesan perdamaian? Nah, Trump telah berusaha membawa perdamaian melalui pertemuan-pertemuan para pemimpin dunia yang berseteru. Contohnya dia pernah lakukan ini Korea Utara, Kim Jong-un gitu ya. Siapa yang berani dengan Korea Utara gitu ya. Dan meskipun hasilnya kontroversi gitu ya, tapi dia telah membuka jalan untuk berdialog.
demi perdamaian. Di Timur Tengah juga begitu. Dia menjadi orang yang ada di barisan depan untuk mencoba mendamaikan beberapa negara yang berseteru. Apakah ada tujuan lain? Ya mungkin tujuan apapun juga, intinya bahwa ingin ada perdamaian di dunia. Ya. Nah, ayat yang kita baca tadi ya di dalam Matius 5 ayat 9 ini sebenarnya juga mengajak bukan cuma Donald Trump tapi kita semua untuk menjadi pembawa damai. Haleluya ya. Dimanapun kita berada, jadi pembawa damai. Ya, bagi para pendengar yang menyaksikan program ini, mungkin Anda yang dalam perjalanan, apapun peran Anda, ayo jadi pembawa damai sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau Trump terus berusaha mencari solusi damai, meskipun banyak tantangan, kita pun bisa belajar untuk membawa kedamaian dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita bisa bawa damai dari komunitas, dari media sosial, di keluarga, di pekerjaan, apapun dan dimanapun kita ada, mari jadilah pembawa damai. Ingat ketika berita Natal, ya, seorang yang dilahirkan, ya, dia Raja Damai. Ya, dilahirkan di bumi dan menjadi juru selamat dan dia pendamai antara surga dan bumi. Jadi, apa yang dapat saya gambarkan tentang sosok Donald Trump? Ya, jika saya buatkan kalimat seperti ini. Sosok Donald Trump mencerminkan seorang pemimpin yang tidak kenal takut dalam mengubah status quo. Ya, nggak pernah takut untuk mengubah sebuah status quo yang bisa ujungnya itu berbahaya, gitu ya. Dia membangun kebijakan yang berpihak pada nasionalisme, namun tidak lepas dari kontroversi yang membelah terjadinya dua sisi opini dunia. Ya, mungkin ada negara-negara yang suka dengan Donald Trump, tapi ada juga yang tidak suka dengan Donald Trump. Wah, seru sekali ya. Ini kalau kita bahas tentang Donald Trump. Jadi sepak terjangnya, apa yang dia kerjakan. Tetapi hari ini khusus kita melihat karakternya. Dan kita coba gambarkan melalui firman Tuhan. Ternyata banyak juga yang kita bisa pelajari, kita ambil dari kehidupan tokoh seperti Donald Trump, terutama kalau dikaitkan dengan firman Tuhan. Nah, jadi harapan saya, semua yang mengikuti program Obras Obrolan Santai bisa lebih paham tentang pentingnya menjadi orang yang berani, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang bijak dalam berbicara, tentu juga menjadi pembawa damai. Apapun peran Anda, mari terus hidup dalam hikmat dan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, sahabat telah mendengar program Obrolan Santai. Tetap setia dalam program dari Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Sampai jumpa di obras berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.